Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen dosen pengampu Hendra Saputra SE MSI. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun pada video kali ini kami akan membahas faktor individu dalam organisasi. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Kasmiati, Makfira Dwi Emilia Bahar, Mutia Novianti Amin, Nur Aziza, Nur Yuni Asyahra, Putri Raya Ramadhani N. Nah, pembahasan yang pertama yaitu faktor individu dalam organisasi. Faktor individu dalam organisasi mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi perilaku, performa, dan kontribusi seorang individu dalam lingkungan kerja. Hal ini meliputi aspek seperti kepribadian, motivasi, kemampuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebutuhan individu yang secara kolektif memengaruhi interaksi mereka dengan organisasi dan anggota lainnya. Adapun struktur perilaku organisasi dalam meningkatkan efektivitas, yang pertama yaitu individu. Menurut Anwar B., individu normal adalah seseorang yang mempunyai konsistensi yang tinggi antara fungsi psikis atau rohani dan fungsi fisik atau jasmani. Dan yang kedua, psikologi. Secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, termasuk gejala, proses kemunculan, dan konteks peristiwa. Dan yang ketiga, organisasi. Menurut Robbins, organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas-batas yang relatif jelas, yang beroperasi secara relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya, perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian atau personality pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya relatif permanen atau karena telah terbentuk oleh waktu yang cukup lama, yang menjadi pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Berikutnya, dimensi kepribadian. Menurut Griffin, ada 5 model dimensi mengenai kepribadian, yaitu yang pertama, tingkat persetujuan atau agreeableness. Yang kedua, tingkat keseriusan dan kesadaran atau conscientiousness. Yang ketiga, tingkat emosi yang negatif atau negative emotionally. Yang keempat, tingkat keleluasaan dan kenyamanan atau extraversion. Yang kelima, tingkat keterbukaan atau openness. Lalu ada perilaku individu lainnya yang mengaruhi organisasi dan terbagi menjadi 6. Yang pertama, locus of control, yang kedua, self-efficacy, yang ketiga, authoritarianism, yang keempat, Machiavellis, yang kelima, self-esteem, yang keenam, risk propensity. Kemudian pada materi yang terakhir yaitu konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi yang juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Nah, itulah tadi penyampaian materi tentang perilaku individu dalam organisasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Dadah.